Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agna Fadilah Hilmi. Pada pertemuan ini membahas materi tentang perubahan organisasi dan saya akan menjelaskan dengan taksonomi Bloom Anderson yang 6. Yang pertama ada mengingat. Pada materi ini ada pengertian perubahan organisasi, penyebab perubahan organisasi, jenis perubahan organisasi, pendekatan dan proses. Terakhir ada sasaran perubahan. Yang kedua ada memahami. Perubahan organisasi dilakukan agar organisasi mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis, meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, serta menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Yang ketiga ada menerapkan konsep perubahan organisasi dalam situasi nyata. Contohnya di lingkungan kampus, penerapan sistem pembelajaran daring dan kurikulum merdeka. Belajar merupakan perubahan organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat ada menganalisis. Penerapan sistem pembelajaran daring dan kurikulum merdeka belajar di lingkungan kampus merupakan bentuk perubahan organisasi yang strategis dan adaptif. Kurikulum merdeka belajar mencerminkan perubahan organisasi pada level yang lebih mendalam, yaitu perubahan kurikulum, struktur akademi, dan orientasi hasil pendidikan. Mahasiswa didorong untuk memperoleh pengalaman belajar kontekstual melalui magang, proyek nyata, dan kolaborasi dengan industri. Dengan demikian, perubahan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan menurut para ahli yaitu Stephen P. Robin dan Timothy Judge tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan organisasi yang efektif terjadi ketika mampu menyesuaikan struktur, teknologi, dan sumber daya manusia secara simultan. Penerapan pembelajaran daring dan perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan contoh perubahan terencana untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Yang kelima adalah mengevaluasi dengan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran bagi mahasiswa, lalu mendorong kemandirian belajar dan literasi digital mahasiswa. Dan kurikulum merdeka belajar memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Adanya kesiapan dosen dan tenaga kependidikan dalam menguasai teknologi digital belum merata, dan potensi penurunan kualitas interaksi sosial dan pembelajaran tatap muka jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Adanya perkembangan teknologi digital membuka peluang inovasi, metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. Yang keempat ada threat atau ancaman. Adanya kesenjangan akses teknologi antara mahasiswa dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pembelajaran, dan perubahan kebijakan pendidikan yang cepat dapat menimbulkan ketidakstabilan implementasi. Dan terakhir adalah menciptakan, di mana perguruan tinggi perlu membentuk unit manajemen perubahan dan inovasi pembelajaran sebagai struktur organisasi baru, secara khusus mengelola transformasi pembelajaran daring dan implementasi kurikulum merdeka belajar secara berkelanjutan, di mana unit ini berfungsi yang pertama mengurangi kelemahan dengan menyediakan pendampingan intensif bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam penguasaan teknologi pembelajaran. Kedua, mengantisipasi ancaman, di mana melalui pemetaan risiko perubahan seperti resistensivitas akademik dan kesenjangan akses teknologi mahasiswa. Yang ketiga, mengoptimalkan kekuatan dengan memastikan integrasi pembelajaran digital dan pengalaman industri berjalan konsisten lintas fakultas. Dan terakhir adalah memanfaatkan peluang dengan mengkoordinasi kerjasama strategis dengan industri, alumni, dan platform digital pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tersebut. Sekian dan terima kasih.